Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan kelompok pertama, dapat saya simpulkan bahwa uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang merupakan alat pembayaran yang dilakukan oleh semua kalangan di dunia. Tanpa uang, kita tidak dapat membeli sesuatu. Sebelum adanya uang, transaksi yang dilakukan adalah barter, atau menukar barang sesuai dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Uang memang sangat penting dimanapun, sehingga tanpa uang, kita tidak bisa melakukan transaksi jual-beli. Bahkan, ada pepatah yang mengatakan, ada uang, ada barang. Jenis-jenis uang dibedakan berdasarkan 3 kategori, yakni yang pertama, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Ada uang penuh dan uang tanda. Adapun karakteristik uang kertas, yang pertama, terbuat dari kertas pilihan yang tahan lama dan berbentuk persegi panjang. Yang kedua, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mudah dibawa atau ringan. Adapun karakteristik uang logam, yang pertama, terbuat dari logam, seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilainya tinggi. Yang ketiga, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan, uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba al-fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi kelompok 1 dapat saya simpulkan bahwasannya uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Dalam pandangan Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang dan bukan modal. Berbeda dengan konsep konvensional. Konsep uang yang dikemukakan tidak jelas. Terkadang istilah uang seringkali diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi pemilik pribadi dalam bentuk private goods. Perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konvensional. Konsep uang dalam Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow konsep, modal adalah stok konsep. Sedangkan konsep uang konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private goods. Uang atau modal adalah model flow konsep Big Fisher. Uang atau modal adalah stok konsep Cambridge School. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, pertama, uang sebagai alat pembayaran yang syah, kedua, uang sebagai alat pembayaran utang,
Ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang ada 3, yaitu uang komoditas, uang logam, dan uang kertas. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram, dan agama melarangnya. Kriteria uang sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan mudah dibagi, dan suplai harus elastis. Terima kasih. Konsep dasar keuangan syariah. Yang pertama adalah uang. Uang adalah alat tukar atau alat transaksi yang disahkan oleh suatu negara yang memiliki nilai. Adapun uang ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada acceptability atau diterima oleh umum. Yang kedua ada stability of value, nilainya stabil. Yang keempat ada portability atau ringan dan mudah dibawa. Yang selanjutnya ada durability, tahan lama. Yang selanjutnya ada uniformity atau kualitasnya sama. Adapun uang ini memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama sebagai medium of exchange atau alat tukar. Yang kedua ada measure of value atau alat ukur suatu nilai. Yang ketiga ada standard deferred of payment atau alat pembayaran. Yang keempat ada store of value and wealth, artinya adalah sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang sebagaimana kita temukan dalam keseharian, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Adapun uang kartal ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada full bodied money. Full bodied money adalah uang yang nilai intrinsik dan juga nilai uangnya itu sama. Maksudnya bagaimana? Yaitu alat yang dipakai untuk membentuk uang tersebut itu nilainya sama, seperti halnya dirham dan dinar. Dirham dan dinar itu nilainya sama dengan nilai perak dan emas. Itu dinamakan full bodied money. Yang selanjutnya adalah ada uang token money. Token money adalah nilai uang tersebut dengan nilai pembentuknya itu tidak sama. Misalnya uang 10.000 nilai intrinsiknya hanya 1.000, atau alat yang dibuat untuk membuat uang 10.000 itu hanya 10.000. Nah, yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank untuk memudahkan transaksi. Biasanya uang ini berbentuk cek gitu. Yang ketiga ada uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang dikatakan sebagai kekayaan yang liquid. Kekayaan yang liquid, kenapa kok dikatakan sebagai kekayaan yang liquid? Dikarenakan uang kuasa ini berbentuk real estate atau kepemilikan sesuatu aset yang tidak nampak. Misal ada saham, obligasi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam itu uang sebagai alat pembayaran dan alat transaksi. Jadi, menurut Imam Ghazali, uang itu tidaklah komoditi yang bisa dijual belikan. Jadi seperti itu. Adapun sistem riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam, yang mana itu bisa dikatakan ziyadah atau tambahan yang didapatkan dari proses yang zalim. Misal gini, saya mengambil hutang di bank sebesar ini, tapi saya disuruh mengembalikan sebesar ini. Jadi tambahannya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang diperbolehkan dalam Islam adalah economic value of money, atau kegiatan ekonomi itulah yang bernilai uang, tidak time value of money atau waktu yang bernilai uang. Jadi di mana ada kegiatan ekonomi pasti di situ ada uang. Nah, itulah yang dinamakan prinsip Islam.
Gitu. Jadi yang diperbolehkan adalah profit loss sharing atau bagi hasil, tidak sistem bunga seperti halnya tadi gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.